Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini saya Nisa Aulia bersama rekan-rekan saya, Melia Puspita Maulidianingsih, Rofidoh, Shimah Huzainatul, dan Putri Nur Alfiani akan menjelaskan materi mengenai ukuran pemusatan dan penyebaran data tunggal. Simak penjelasan berikut ini ya. Ukuran pemusatan data tunggal. Apa sih ukuran pemusatan data itu? Ukuran pemusatan data adalah statistik ringkasan yang mewakili titik pusat atau nilai tipikal dari berbagai kumpulan data. Ukuran pemusatan cenderung terletak di suatu kelompok data yang menunjukkan pusat dari nilai data. Dalam sistematik, ada 3 ukuran tertensi yang paling umum, yaitu mean, median, dan modus. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mean. Mean atau rata-rata merupakan rasio dari total pengamatan dengan banyaknya pengamatan. Mean dapat dicari dengan rumus X sama dengan sigma XI per N atau X1 plus X2 plus X3 plus Xn per N. Untuk lebih memahami mean, coba perhatikan contoh soal di bawah ini. Terdapat data nilai ujian akhir dasar mahasiswa Unpam yaitu dengan nilai 80, 88, 52, 60, 77, 95, 55, 72, 93, dan 68. Maka rata-rata dari data nilai tersebut adalah X sama dengan 80 plus 88 plus 52 plus 60 plus 77 plus 95 plus 55 plus 72 plus 93 plus 68 per 10 sama dengan 740 per 10 sama dengan 7,4. Jadi dapat diketahui rata-rata atau mean dari data tersebut adalah 7,4. Yang kedua yaitu median. Median adalah data tengah setelah seluruh datanya disusun dari yang terkecil sampai yang terbesar. Median dinotasikan dengan mi. Ada 2 untuk mencari median. Yang pertama, jika banyak data ganjil, maka rumusnya mi xn plus 1 dibagi 2. Misal dari data 3, 2, 3, 1, 4, 6, 5, 7, 5. Maka berapa medianya? Terlebih dahulu kita susun dari yang terkecil hingga terbesar. Maka mediannya adalah 4. Kemudian jika banyak datanya itu genap, maka rumusnya adalah median sama dengan xn dibagi 2 ditambah xn bagi 2 ditambah 1 kemudian dibagi 2. Misal dari data 2, 4, 6, 1, 4, 3, 5, 7. Berapa mediannya? Terlebih dahulu kita susun dari yang terkecil hingga yang terbesar. Maka mediannya yaitu 4. Yang ketiga ada modus. Modus adalah data yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi tertinggi dari pengamatan yang diperoleh. Apabila ada satu modus atau satu data yang memiliki frekuensi paling banyak, maka disebut dengan unimodus. Sedangkan bila ada 2 data yang memiliki frekuensi paling banyak, disebut dengan bimodus, dan seterusnya. Kita ke contoh soal. Bila kita memiliki data sebagai berikut: 4, 5, 6, 6, 7, 8, 3, 4, 5, dan 6. Maka dapat kita lihat bahwa nilai 3, 7, dan 8 muncul 1 kali. Nilai 5 dan 4 muncul 2 kali. Nilai 6 muncul 3 kali. Maka modus dari data tersebut adalah 6. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan mengenai ukuran pemusatan data tunggal, sekarang kita masuk pada ukuran penyebaran data tunggal. Nah, jadi ukuran penyebaran data tunggal itu adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari rata-ratanya. Pada ukuran penyebaran data tunggal, kita akan mempelajari materi tentang range, variance, deviasi rata-rata, kuartil, desil, dan persentil. Nah, untuk penjelasannya, simak berikut ini.
Variance. Variance adalah pengukuran sebaran antara angka dalam suatu kumpulan data, atau dengan kata lain secara informal yaitu mengukur seberapa jauh serangkaian angka tersebut dari nilai rata-ratanya. Rumus varian. Tau kuadrat sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai n dari xi dikurangi berkuadrat per n dikurangi 1. Keterangan tau sama dengan variance, xi sama dengan data ke i, bar sama dengan rata-rata, n sama dengan banyaknya data. Range adalah salah satu ukuran statistik yang menunjukkan jarak penyebaran antara skor yang terendah sampai skor yang tinggi. Rumus range, R sama dengan H dikurangi L, dengan keterangan R sama dengan rank yang kita cari, H sama dengan skor atau nilai tertinggi, L sama dengan skor atau nilai terendah. Catatan, makin kecil jarak penyebaran nilai dari nilai terendah sampai nilai tertinggi, maka akan semakin homogen distribusi nilai tersebut. Sebaliknya, makin besar rank akan semakin berserakan nilai-nilai yang ada di dalam distribusi nilai tersebut. Selanjutnya pembahasan mengenai deviasi rata-rata. Nah, sebelum masuk pada pembahasan mengenai deviasi rata-rata, saya akan mengupas terlebih dahulu definisi dari deviasi itu. Nah, jadi deviasi di dalam dunia statistik itu adalah selisih atau simpangan dari masing-masing skor atau interval dari nilai rata-rata hitungnya atau deviation from the mean. Nah, jadi singkatnya deviasi itu memiliki arti selisih atau simpangan dari tiap-tiap skor. Nah, di dalam deviasi itu biasanya dilambangkan dengan huruf kecil disesuaikan dengan huruf yang dijadikan simbol dari deviasi tersebut. Kalau deviasi sudah, sekarang kita masuk pada deviasi rata-rata. Nah, jadi deviasi rata-rata itu adalah jumlah harga mutlak deviasi dari tiap-tiap skor dibagi dengan banyaknya skor itu sendiri. Deviasi rata-rata jika dirumuskan yaitu AD atau average deviation atau deviasi rata-rata sama dengan sigma X kecil dibagi N, di mana sigma X itu jumlah harga mutlak deviasi tiap-tiap skor atau interval, dan N yaitu number of case atau bisa disebut dengan frekuensi dari tiap-tiap skor tersebut. Nah, agar lebih jelasnya kita langsung saja masuk pada contoh sekaligus menghitung bagaimana cara mencari deviasi rata-rata. Nah, sebelum mencari deviasi rata-rata, di sini ada dua cara, yaitu yang pertama deviasi rata-rata untuk data tunggal yang masing-masing skornya berfrekuensi 1 dan berfrekuensi lebih dari 1. Nah, yang pertama yaitu deviasi rata-rata untuk data tunggal yang masing-masing skornya berfrekuensi 1. Yaitu caranya yang pertama, mencari min. Kita lihat pada tabel, di situ ada 3 kolom. Yang kolom pertama yaitu ada kolom nilai atau X besar, yang kemudian pada kolom 2 ada frekuensi, dan kolom ketiga ada deviasi dengan rumus X kecil sama dengan X besar min MX. Nah, untuk yang pertama mencari min atau rata-ratanya yaitu dengan cara kita lihat pada langkah A, yaitu sigma X besar dibagi N, yaitu sigma X itu diperoleh dari jumlah keseluruhan dari nilai atau pada kolom pertama itu dengan nilai 490, kemudian dibagi dengan nilainya atau frekuensinya dengan nilai 7, dan diperoleh nilai 490 dibagi 7 sama dengan 70. Kemudian yang kedua atau langkah yang B, kita bisa lihat yaitu menghitung deviasi masing-masing skor dengan rumus X min X besar min MX. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nilai pada masing-masing skor yaitu positif 6 atau plus 6, plus 2, plus 5, plus 4, negatif 2, negatif berapa itu? Negatif 6, negatif 5. Nah, dari manakah nilai-nilai itu diperoleh? Jadi, kita sesuaikan dengan rumus itu tadi, yaitu X kecil sama dengan X besar min MX. X-nya itu diperoleh dengan 76 dikurangi dengan MX atau rata-ratanya tadi diperoleh 70. Jadi 76 dikurangi 70 sama dengan 6, hasilnya positif. Nah, kemudian lagi 72 misalnya. 72 nilai X-nya 72 dikurangi dengan
rata-rata yang sudah kita cari tadi pada langkah A yaitu 70. Jadi 72 dikurangi 70 sama dengan 2. Nah, maka ketemulah deviasinya yang bernilai positif 2 atau plus 2 sampai seterusnya ke bawah. Nah, jika deviasi masing-masing skor itu sudah kita hitung dan ketemu berapa nilai atau skornya, langkah yang ketiga atau langkah yang C yaitu menjumlahkan deviasi atau dengan simbol sigma X. Nah, jadi dari deviasi-deviasi tiap-tiap skor tadi yang sudah kita hitung, kemudian kita jumlahkan seluruhnya, yaitu seperti pada tabel mempunyai nilai 30. Nah, 30 itu dapatnya dari mana? Padahal kita bisa lihat, kita pasti terkecoh dengan tanda positif dan tanda negatif atau tanda plus dan minus. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa semua deviasi baik yang bertanda plus maupun bertanda minus, apabila kita jumlahkan itu hasilnya pasti sama dengan 0. Nah, pasti sebelumnya teman-teman pada terkecoh nih dengan total atau sigma dari deviasi. Kenapa kok jumlahnya 30? Padahal di situ ada plus 6, plus 2, plus 5, plus 4. Dimana jika dijumlahkan itu totalnya 17, kemudian dikurangi dengan 2, kemudian dikurangi dengan 6, dikurangi dengan 5. Itu hasilnya pasti kurang dari 30. Kenapa hasilnya 30? Nah, karena itu tadi, bahwasanya di dalam deviasi ini tanda positif atau tanda negatif itu kita abaikan. Karena apa? Karena agar dapat dimanfaatkan sebagai ukuran variabilitas, maka penjumlahan itu dilakukan terhadap harga mutlak. Jadi tanda plus atau tanda itu kita abaikan. Karena itu tadi, tanda plus dan negatif itu nanti jika kita jumlahkan, nanti hasilnya pasti sama dengan 0. Kemudian langkah yang terakhir atau langkah yang keempat ya, langkah yang D, kita bisa lihat di bagian bawah, kita baru membagi deviasi dengan N, yaitu menggunakan rumus deviasi rata-rata atau average deviation dengan rumus sigma X dibagi N sama dengan sigma X-nya tadi ketemu 30 dibagi N-nya atau frekuensinya 7, maka ketemulah 4,29. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa besarnya standar deviasi rata-rata untuk data tunggal yang masing-masing skornya berjumlah 1 dari contoh soal tersebut yaitu nilainya 4,29. Nah, kemudian mencari deviasi rata-rata yang kedua, yaitu deviasi rata-rata untuk data tunggal yang masing-masing skornya berfrekuensi lebih dari 1. Nah, di sini sebenarnya caranya hampir sama, bahkan rumusnya pun juga hampir sama. Hanya yang membedakan yaitu kalau yang berfrekuensi 1 tadi dirumuskan dengan AD sama dengan sigma X dibagi N. Nah, kalau yang berfrekuensi lebih dari 1, AD sama dengan Fx dibagi N. Jadi yang membedakan yaitu pada pembilangnya, yang frekuensi 1 tadi menggunakan sigma X, kalau yang berfrekuensi lebih dari 1 menggunakan Fx gitu. Nah, untuk cara-caranya bisa dilihat seperti ini, karena kalau kita lihat dari langkah-langkahnya saja pasti akan kesulitan, maka kita langsung lanjut saja pada contoh soal. Seperti pada contoh, di situ sudah terdapat tabel di mana ada 5 kolom ya. Untuk kolom yang pertama yaitu ada nilai, kemudian kolom kedua ada frekuensi, kolom ketiga ada Fx besar, jadi nilai itu disimbolkan dengan X besar. Kemudian kolom yang keempat ada X kecil, dan di kolom yang kelima yaitu ada Fx kecil. Nah, kita ikuti saja langkah-langkahnya step by step, pelan-pelan kita belajar bareng-bareng. Nah, untuk yang pertama atau langkah A yaitu sama seperti frekuensi 1, yaitu mencari min atau rata-rata, yaitu dengan rumus sigma Fx besar dibagi N. Nah, di sini kita bisa lihat Fx besar itu pada kolom 3 dengan totalnya yaitu 1470 dibagi dengan N atau frekuensinya
dengan nilai 21. Nah, jadi 1470 dibagi 21 sama dengan 70 untuk langkah yang A. Jadi rata-ratanya ketemu 70. Kemudian untuk langkah yang kedua atau langkah yang B tetap sama seperti frekuensi 1, yaitu menghitung deviasi masing-masing skornya dengan rumus X sama dengan X besar min MX. Nah, misalnya kita ambil contoh nih, X besarnya untuk yang pertama yaitu 76, kemudian dikurangi dengan MX atau rata-rata atau minnya tadi sudah ketemu 70. Jadi 76 dikurangi 70 sama dengan 6. Ketemulah deviasi masing-masing skornya untuk nilai 76 yaitu 6. Kemudian bawahnya juga sama, 72 dikurangi 70 sama dengan 2, begitu juga seterusnya sampai ke bawah. Nah, jika sudah ketemu masing-masing skor dari deviasi tersebut, kemudian kita langsung lanjut pada langkah yang ketiga atau langkah yang C, yaitu memperkalikan F dengan X kecil sehingga diperoleh Fx. Nah, ini kita bisa lihat pada tabel di sini F itu berarti frekuensinya itu ada di kolom 2. Misalnya nih, untuk yang pertama yaitu frekuensi 2 kita kalikan dengan X. Di sini X-nya X kecil ya, berarti X kecil itu yang ada pada kolom keempat. Berarti 2 dikalikan 6 sama dengan 15. Kemudian 2 dikalikan 2 sama dengan 4. 4 dikalikan 5 sama dengan 20 sampai seterusnya ke bawah. Dan kalau sudah kita hitung Fx-nya itu tadi, Fx kecilnya, atau sudah kita kalikan F dengan X kecilnya, nah selanjutnya pada langkah yang keempat atau langkah D, yaitu menjumlahkan Fx-nya sehingga diperoleh sigma Fx kecil. Nah, kita bisa lihat pada kolom kelima dengan kita menjumlahkan seluruh hasil dari perkalian F dengan X itu tadi. Jadi kita jumlahkan 12 ditambah 4 ditambah 20 sampai ke bawah, ketemulah hasilnya yaitu 96. Nah, kemudian untuk langkah yang terakhir yaitu menghitung deviasi rata-rata dengan rumus yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu AD atau average deviation sama dengan sigma Fx kecil dibagi N. Nah, di sini sigma Fx-nya sudah ketemu 96, kemudian N atau frekuensinya ketemu 21. Jadi 96 dibagi 21 hasilnya yaitu 4,57. Nah, atau bisa dilihat pada langkah yang E ya, teman-teman. Nah, jadi besarnya standar deviasi rata-rata untuk data tunggal yang masing-masing skornya lebih dari 1 itu kalau dari contoh tersebut yaitu nilainya 4,57. Nah, kalau sudah mengetahui bagaimana cara menghitung deviasi rata-rata, di sini saya akan membahas sedikit mengenai apa sih sebenarnya kegunaan deviasi rata-rata itu. Nah, jadi pada hakikatnya deviasi rata-rata itu berguna sebagai ukuran untuk mengetahui variabilitas data. Nah, dengan mengetahui besar kecilnya deviasi rata-rata, kita akan mengetahui bagaimana variabilitas data yang kita miliki. Jika deviasi rata-rata itu makin besar, maka makin besarlah variabilitas datanya. Begitu juga sebaliknya, apabila deviasi rata-rata itu kecil, maka data yang sedang kita teliti itu variabilitasnya juga kecil. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai kuartil. Kuartil itu adalah data yang terbagi menjadi 4 bagian yang sama besar atau sama panjang. Nah, kalau di garis bilangan itu dapat ditunjukkan pada gambar ya. Jadi di situ ada 25%, 25%, 25%, 25%. Yang intinya dalam satu garis itu terbagi menjadi 4 bagian yang sama besar, atau bisa kita menyebutnya setiap bagian-bagian ini mempunyai nilai 1/4. Jadi 1/4 bagian, 1/4 bagian, 1/4 bagian, 1/4 bagian. Yang intinya dalam satu garis bilangan itu terbagi menjadi 4 bagian yang sama besar atau sama panjang. Nah, untuk
keterangannya pada garis bilangan tersebut, di situ ada X1, ada K1, K2, K3, dan Xn, di mana X1 itu merupakan data terkecil, kemudian K1 itu kuartil bawah atau kuartil pertama, K2 kuartil tengah atau kuartil kedua, dan K3 itu kuartil atas atau kuartil ketiga, serta Xn itu data terbesarnya. Nah, kemudian untuk rumus letak kuartil sendiri kita bisa lihat pada PowerPoint. Di situ terdapat rumus letak KI sama dengan data ke I dikalikan N plus 1 dibagi 4, dimana di sini ada keterangannya, yaitu N itu banyaknya data, I itu 1, 2, 3, maksudnya 1, 2, dan 3 itu kuartil ke 1, ke 2, dan ke 3. Tergantung dari soal yang diminta, itu disuruh mencari kuartil yang keberapa, kemudian KI sendiri yaitu kuartil ke I. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk pada contoh, di mana di situ terdapat contoh soal tentukan kuartil tengah atau K2 dari data berikut. Ada 6, 4, 5, 7, 2, 3, 10, 9, dan 8. Nah, langkah yang pertama yang jelas yaitu mengurutkan dari data yang terkecil ke terbesar. Nah, dari data tersebut kita urutkan terlebih dahulu. Kemudian kita cari letak K2-nya dengan rumus letak K2 sama dengan 2N plus 1 dibagi 4. Nah, kenapa kita mencari K2? Ya karena kita disuruh mencari kuartil tengah atau kuartil kedua. Yaitu langsung saja kita masukkan sesuai dengan rumusnya. 2 dikalikan 9, karena N itu banyaknya data, baginya data itu ada 9, kemudian ditambah 1 dibagi 4, ketemulah 10 per 2, atau 10 dibagi 2 sama dengan hasilnya 5. Nah, ini mencari letak K2-nya, artinya K2 itu terletak pada data kelima. Nah, data kelima itu berapa? Nah, kita lihat pada urutan data-data yang sudah kita urutkan tadi, yang dari data terkecil ke terbesar. Nah, jadi nilai kuartil tengahnya itu nilainya adalah 6. Nah, bagaimana jika yang ditanyakan itu kuartil atas atau kuartil bawah? Nah, yaudah kita masukkan aja pada rumus yang sudah ada. Nah, misalnya nih kita akan mencari kuartil bawah atau K1. Nah, kita masukkan aja. Jadi letak K1 sama dengan data ke-1 dikalikan N plus 1 dibagi 4, berarti sama dengan itu nanti N-nya tetap 9, berarti 1 dikalikan 10 sama dengan 10 dibagi 4 sama dengan 2,5. Nah, jadi letak K1 atau kuartil bawahnya itu terletak pada data 2,5. Kita lihat pada urutan data yang sudah kita urutkan dari data terkecil ke terbesar. Nah, 2,5 itu berarti pada nilai berapa? Kita lihat 2, 3 setengah, berarti di antara nilai 3 dan 4. Oh, berarti nilainya adalah 3,5. Nah, jadi K1 atau nilai kuartil bawahnya yaitu 3,5. Begitu juga dengan kuartil atas atau K3, kita masukkan aja. Berarti letak K3 sama dengan data ketiga dikalikan 9 tambah 1 bagi 10, berarti 30 dibagi 4 sama dengan 7,5. Nah, artinya K3 atau kuartil atas itu letaknya pada data ke 7,5. Ya udah kita hitung dari data yang sudah kita urutkan tadi, ketemulah kuartil atas atau kuartil ketiganya yaitu memiliki nilai 8,5. Bab selanjutnya saya akan menjelaskan tentang desil. Desil adalah data yang terbagi menjadi 10 bagian yang diurutkan dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Nah, desil dapat ditentukan dengan membagi sekumpulan data yang telah diurutkan menjadi 10 bagian yang sama banyak. Artinya, terdapat 9 nilai yang menjadikan data menjadi 10 bagian yang sama. Nah, kita lihat dari garis yang ada di WG. Nah, itu garis di atas terdapat angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah,
yang di bawah angka 1, 2, 3 dan sampai 10 itu terdapat D1, D2, D3 sampai seterusnya. Nah, D1 didesilkan ke pertama, D2 didesilkan ke yang kedua, dan D3 didesilkan dari ketiga sampai ke 9. Nah, untuk data tunggal, letak nilai desil ditentukan terlebih dahulu. Nah, bagaimana? Setelah itu baru mencari nilainya, letak nilai desil. Dirumuskan sebagai berikut. Nah, rumus letak desil, letak DI sama dengan data ke I N plus 1 per 10. Nah, D1 itu desil yang ke 1. I urutan yang 1, 2, 3 dan ke 9. Dan N banyaknya data. Nah, saya mempunyai contoh soal tentang desil. Yang pertama, contohnya diketahui data 4, 3, 4, 3, 6, 5, 8, 9, 5, 9 sampai 9. Nah, tentukan desil ketiga, desil ke-6. Penyelesaiannya, urutkan data dari yang terkecil terlebih dahulu. Nah, kita urutkan dari yang angka 3. Nah, kita urutkan data angka ketiga. 3,3, 4,4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8 sampai angka yang terbesar. Nah, N itu adalah jumlahnya data. Jumlah data kita ada 12. Nah, bagaimana caranya? Dengan rumus letak DI N plus 1 per 10. Seperti ini. Kita cari letak D3. 3 N plus 1. 3, 12 plus 1 per 10. Jawabannya 39 per 10. Sama dengan 3,9. Nilai D3 adalah data ketiga plus 0,9 data keempat dan data ketiga. 4 plus 0,9 sama dengan 4. Nah, kita cari yang letak DI IN plus 1. Letak D6 6 N plus 1 per 10. Jadinya 6, 12 plus 1 per 10. Hasilnya 78 per 10. Nilai D6 adalah data ke-7 plus 0,8 data ke-8 min data ke-7 sama dengan 7 plus 0,8 8 min 7 sama dengan 7,8. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persentil. Persentil adalah data yang terbagi menjadi 100 bagian yang diurutkan dari yang terdata yang terkecil hingga data yang terbesar. Nah, data yang belum dikelompokkan atau data tunggal dan data yang sudah dikelompokkan. Yang pertama, persentil data tunggal. Untuk menentukan nilai persentil yang belum dikelompokkan atau data tunggal, terdapat beberapa langkah. Yang pertama, menyusun data, yaitu dengan mengurutkan data dari mulai terkecil hingga terbesar. Yang kedua, menentukan letak persentil dengan menggunakan rumus persentil I sama dengan I N plus 1 per 100. Nah, keterangannya 9. N jumlahnya data, I urutan persentil. Berikut contoh data tunggal. Nah, nilai statistik 1 sebanyak 12 mahasiswa. Contohnya 50, 55, 60, 80, 70, 85, 95, 75, 70, 70, dan 65. Tentukan nilai persentil yang kedua. Penyelesaiannya, adapun langkah-langkah penyelesaiannya ialah berikut. Mengurutkan dari data yang terendah atau terkecil hingga terbesar atau tertinggi. Yang terkecil dari angka 50, setelah 50, angka 55, setelah angka 55, 60, setelah itu 65,
70, 70, 70, 75, 80, 85, 90, 95. Cara yang kedua, menentukan letak persentil dengan penjelasan sebagai berikut ini. P persentil 1 sama dengan IN plus 1 per 100. Nah, P21 sama dengan IN plus 1 per 100. Nah, P21 sama dengan 21 12 plus 1 per 100. Nah, bagaimana caranya? 273 hasil dari 21 12 plus 1 per 100 hasilnya 273 per 100. Nah, dijadikan koma menjadi 2,73. Dari hasil perhitungan di atas, maka data ke 2,73 berada antara data kedua dan ketiga, sehingga menjadi persentil 21 sama dengan data kedua plus 0,73 data ketiga dan kedua. Persentil 21 sama dengan 55 plus 0,73. 60 dikurangi 55 sama dengan persentil 21 55 plus 3,65 sama dengan 58,65. Nah, berdasarkan perhitungan di atas, maka posisi persentil 21 menunjukkan nilai 58,65. Seperti itu. Sekian tadi penjelasan dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perbankan syariah.